dari Brentford, Pep Guardiola, tim terbaik yang menang. Manchester City harus mengalami kekalahan keduanya musim ini setelah dikalahkan Brentford dalam matchday ke-16 Premier League musim ini. Menanggapi kekalahan itu, Pep Guardiola mengakui bahwa Brentford jadi tim terbaik dalam laga tersebut. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City harus mengakui kekalahannya dari Brentford dengan skor tipis 2-1. Kekalahan dari Brentford merupakan kali pertama Manchester City kehilangan poin di kandang pada Premier League musim ini. Pep Guardiola mengaku bahwa anak asuhnya sudah berjuang sejak awal dengan tampil mendominasi. Namun, Brentford yang memainkan umpan panjang dengan baik berhasil mengurai agresivitas permainan tim Pep Guardiola. Tim terbaik menang, Brentford, kami berjuang dari awal dan kami tidak bisa menangani umpan panjang mereka. Pertandingan itu sangat sulit, sangat ketat, ujar Pep kepada Match of the Day. Kemenangan tim asuhan Thomas Frank atas Manchester City tidak lepas dari tangguhnya lini pertahanan Brentford. Manchester City yang menguasai laga dengan catatan 75% penguasaan bola dibuat frustasi oleh ketangguhan bek-bek Brentford. Dalam laga tersebut Brentford memiliki statistik bertahan yang menawan dengan 11 tackle, 9 intercept, dan 46 sapuan. Pelatih Manchester City pun mengakui ketangguhan bek-bek Brentford yang bertahan lebih dalam. Biasanya Anda menekan bola untuk memenangkannya, tapi ini berbeda. Mereka, Brentford, bertahan begitu dalam dan sangat baik, ucap Pep menanggapi kekalahan dari Brentford. Untung 10,8 rupiah triliun, Manchester City tahan diri belanja pemain di bursa musim dingin 2023. Manchester City meraup total pendapatan 613 juta pound sterling, setara 10,8 triliun rupiah, pada musim 2021-2022. Meski demikian, The Citizens tak ingin aktif di bursa transfer musim dingin yang dibuka Januari tahun 2023. Dalam laporan keuangan tahunan 2021-2022 yang dirilis Senin tanggal 7 November tahun 2022, Man City juga mencatatkan keuntungan senilai 41,7 juta pound sterling, 745,6 miliar rupiah, naik dari 2,4 juta pounds pada tahun sebelumnya. Pada bursa transfer musim panas 2022, Man City menggelontorkan dana senilai 95 juta pounds atau setara 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkan Erling Haaland dan Calvin Phillips ke Etihad Stadium. Namun, keuntungan Man City kemungkinan didapat dari hasil penjualan sejumlah pemain bintangnya, seperti Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Ko Itakura, Pedro Porro, Ko Itakura, dan Ari Janet Muric. Keengganan Man City aktif di bursa musim dingin 2023 juga lantaran pelatih Pep Guardiola menyatakan The Citizens belum butuh tambahan pemain. Performa Man City saat ini cukup apik. Tim itu berada di peringkat kedua Liga Inggris dan lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Alhasil, Manchester City tidak akan menggelontorkan anggaran untuk belanja pemain. Kami tidak akan membeli siapapun pada Januari. Kami tentu tidak akan terlibat dalam bursa transfer musim dingin 2023, kata Pep Guardiola dilansir dari Tuttomerca, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan komposisi tim saat ini cukup baik. Oleh karena itu, dirinya percaya dengan skuad yang ada untuk mengarungi Liga Inggris dan Liga Champions. Kami memiliki skuad yang kompetitif. Itu kami senangi, ucapnya. Pep mengatakan belanja pemain harus berdasarkan kebutuhan tim. Hal itu bukan sekadar memamerkan Manchester City adalah tim yang royal dalam urusan belanja pemain. Oleh karena itu, tim akan tetap sama. Cetak brace lawan Manchester City, Ivan Toney disebut masih punya kesempatan ke Piala Dunia 2022. Striker Inggris, Ivan Toney berhasil menjadi pahlawan Brentford saat bertamu ke kandang Manchester City. Pelatih Brentford, Thomas Frank memuji penampilan Toney malam ini dengan menyebut sang pemain bisa bermain di Piala Dunia 2022. Kemarin malam, Brentford bertamu ke Etihad Stadium. Mereka menantang sang tuan rumah, Manchester City di pekan ke-16 EPL 2022/23. Bermain di Etihad Stadium, Toney berhasil borong 2 gol ke gawang Ederson Moraes. 2 gol tersebut akhirnya mengantarkan kekalahan perdana Manchester City di kandangnya musim ini. Toney yang tampil apik sejak menit awal berhasil membawa Brentford unggul terlebih dahulu di menit 16 babak pertama.
Sempat bermain imbang berkat gol Phil Foden di penghujung babak pertama, Toni berhasil membungkam seluruh stadion dengan gol pamungkasnya di menit 90+8. Dua gol Toni membawanya menjadi man of the match dengan rating 8.8 versi Hoscoret. Penampilan apiknya malam ini juga bisa menjadi pertimbangan pelatih Inggris, Gareth Southgate untuk membawanya ke Piala Dunia 2022. Gareth Southgate secara mengejutkan tidak memilih Ivan Toney sebagai salah satu juru gedor timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Padahal striker berusia 26 tahun ini tampil impresif musim ini bersama Brentford. Kualitas Toney sebagai striker terbukti dengan dua golnya yang berhasil bungkam Manchester City di kandang. Thomas Frank yang senang dengan penampilan Toney lawan Manchester City sangat paham bahwa striker andalannya sangat kecewa dengan keputusan Southgate. Hidup terus berjalan, Anda mendapatkan kekecewaan besar tak dipanggil timnas Inggris, tetapi yang terpenting adalah mengapa kami mencintai sepak bola. Hari berikutnya matahari terbit dan kami melanjutkan perjalanan lagi, ujar Frank tentang tak masuknya Toney ke Piala Dunia 2022. Man City vs Brentford, dramatis. The Citizens takluk 1-2. Manchester City menandai laga terakhirnya sebelum Piala Dunia 2022 dengan kekalahan. Man City paksa menyerah oleh Brentford dengan skor akhir 1-2. Man City menjamu Brentford di Stadion Etihad dalam lanjutan Premier League, Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 malam WIB. Ivan Toney menjadi momok bagi Man City karena memborong dua gol tim tamu. The Citizens dikejutkan Brentford usai dibobol Toney pada menit ke-16. Manchester City baru bisa mencetak gol balasan sesaat sebelum turun minum dari sepakan Phil Foden. The Beast akhirnya keluar sebagai pemenang usai Toney mencetak gol keduanya di akhir injury time. Dengan kekalahan ini, Manchester City gagal menggusur Arsenal dari puncak klasemen. Erling Haaland DKK tetap di peringkat kedua dengan perolehan 32 poin dari 14 pertandingan sedangkan Brentford naik ke urutan 10 dengan 19 poin. Brentford akhirnya mendapatkan gol pertamanya di menit ke-16. Toney menggetarkan gawang Man City untuk membuka keunggulan Brentford 1-0. Akhirnya, Man City menciptakan gol balasan sehingga skor seimbang 1-1 di akhir babak pertama. Sepak pojok De Bruyne disundul Manuel Akanji, lalu diselesaikan Foden dengan sepakan voli ke sudut atas gawang Brentford. Gol, Brentford mencetak gol kedua untuk mengubah skor menjadi 2-1. Dari skema serangan balik cepat, Joshua Da Silva berlari ke depan untuk mengirim umpan silang kepada Toney yang diselesaikan dengan sontekan mudah dari depan gawang.